Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Maulana Iqbal, mahasiswa dari Politeknik Keuangan Negara STAN jurusan Perpajakan. Siang hari ini saya ingin sedikit bercerita tentang apa itu pajak. Pentingnya pajak apa sih? Jadi jasa pajak bagi kita tuh apa sih? Kok ada pajak itu kenapa? Nah, ketika kita lihat sekitar, ketika kita mengamati, misal ketika kita ke rumah sakit, kita ke puskesmas, ada bantuan yang dinamakan BPJS. Alokasi uang untuk BPJS itu berasal dari pajak, teman-teman. Yang kedua, ketika kita sekolah, kita mendapatkan keringanan dana berupa SPP ataupun ada bantuan berupa dana BOS. Nah, alokasi uang yang digunakan untuk SPP, untuk dana BOS, untuk meringankan kita agar kita bisa bersekolah, itu juga berasal dari pajak, teman-teman. Selanjutnya, ketika kita lihat di luar, ada bandara, ada halte, ada stasiun, dan sebagainya. Nah, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah juga tidak sedikit yang berasal dari uang pajak, teman-teman. Lalu pajak apa sih? Mudahnya, pajak adalah pungutan berupa uang yang dibayarkan oleh penduduk kepada negara atau pemerintah dan tidak mendapatkan imbalan atau balas jasa secara langsung. Maksudnya tidak mendapatkan imbalan atau balas jasa secara langsung ini, yaitu ketika kita membayar pajak, kita tidak langsung mendapatkan manfaat seperti infrastruktur tadi yang membutuhkan waktu atau proses yang lama agar kita bisa menikmatinya. Itulah maksud dari pajak tidak memberikan imbalan atau manfaat secara langsung. Yang kedua, pajak itu dekat, teman-teman, dekat banget dengan kita. Contohnya, ketika kita pergi ke luar negeri, kita pergi ke Sumatera, ke Bali, kita menggunakan pesawat dan kita membayar tiket. Nah, di tiket itu nanti akan dikenakan pajak, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian ketika kita memenangkan kuis di salah satu stasiun TV, kita menangkan sejumlah 1 juta. Itu nanti juga akan dipotong pajak, teman-teman, yaitu pajak final atau PPh pasal 4 ayat 2. Terus mudahnya lagi nih, ketika kita ke KFC, kita ke McD, harga di menu tertera 10.000. Tapi waktu kita membayar harganya 11.000 atau mungkin lebih. Itulah yang dinamakan dengan pajak, dan itu dikenakan dengan pajak daerah atau PB1, teman-teman. Lalu fungsi pajak itu ada berapa sih? Fungsi pajak ada 4. Yang pertama, pajak sebagai fungsi anggaran, yaitu pajak sebagai penerima negara. Yang kedua, pajak sebagai alokasi atau fungsi alokasi, di mana pajak untuk menyediakan dan mendanai barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, adanya fungsi distribusi, di mana pajak digunakan untuk pembangunan ekonomi, untuk membangun infrastruktur, agar kita memiliki pembangunan yang tidak kalah dengan luar negeri. Terus adanya fungsi regulasi, di mana pajak digunakan untuk pelindung produksi dalam negeri. Contohnya, ketika kita mengimpor barang, harga impor tersebut pasti akan lebih mahal daripada harga asli barang tersebut, kan, teman-teman. Itulah kenapa pajak digunakan untuk sebagai pelindung, agar kita lebih mengkonsumsi atau membeli produk lokal dibandingkan produk luar negeri. Lalu manfaat pajak apa sih? Tidak mungkin kan kita membayar pajak tapi kita tidak mendapatkan manfaat. Nah, ada 4, teman-teman, di mana pajak itu digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat self liquidating atau contohnya adalah proyek produksi barang ekspor, agar kualitas barang ekspor kita tidak kalah dengan kualitas barang di luar negeri. Selanjutnya, pajak digunakan untuk pembangunan umum, misalnya bandara, jalan raya, jalan tol, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu pajak digunakan untuk kegiatan yang produktif. Contohnya adalah mendanai para nelayan dan petani agar mereka bisa menghasilkan produk beras atau ikan yang memiliki kualitas tidak kalah dari luar negeri, sehingga kita tidak perlu impor beras ataupun ikan lagi, cukup dari lokal saja. Yang keempat, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang tidak bersifat produktif. Contohnya adalah pembelian tank atau senapan kepada TNI atau Polri, agar keamanan dan ketentraman serta ketertiban negara kita bisa terjamin, teman-teman. Terus berarti kita harus bayar pajak dong. Nah, tenang. Jadi orang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak adalah mereka yang bekerja dan mereka yang telah memiliki penghasilan. Penghasilannya pun juga harus di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak.
penghasilan tidak kena pajak bagi kita yang tidak memiliki tanggungan itu sebesar 54 juta teman-teman. Jadi ketika kita memiliki penghasilan, contohnya saja 60 juta, dan kita tidak punya tanggungan, misal kita tidak menanggung orang tua kita atau kakek kita, maka kita memiliki kewajiban untuk membayar pajak teman-teman. Nah, dan ketika kita memiliki kewajiban untuk membayar pajak, maka kita diharuskan untuk memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Syarat kita menjadi wajib pajak atau harus mendaftarkan menjadi wajib pajak ada dua teman-teman. Syarat subjektif dan yang kedua adalah syarat objektif. Syarat subjektif adalah syarat di mana kita telah diakui sebagai subjek pajak berdasarkan undang-undang. Nah, kita ini sudah termasuk subjek pajak teman-teman kalau menurut undang-undang, karena kita lahir di Indonesia, kita tinggal di Indonesia, dan kita menjalankan aktivitas di Indonesia. Syarat yang kedua, syarat objektif, di mana kita harus memiliki penghasilan di atas PTKP seperti yang telah saya sebutkan tadi. Lalu kesimpulannya adalah pajak itu penting teman-teman, penting. Menurut atau berdasarkan APBN tahun 2020, alokasi pajak kita, alokasi penerimaan pajak kita sebesar 1.865 triliun dari 2.233 triliun, atau kurang lebih pajak itu memiliki alokasi sebesar 83% dari total penerimaan APBN waktu itu atau tahun tersebut. Karena itulah pajak itu penting, pajak sebagai tulang punggung negara. Tanpa pajak kita tidak akan bisa melaksanakan kebijakan-kebijakan atau aktivitas. Ataupun jika kita bisa, maka kebijakan atau aktivitas yang telah direncanakan oleh pemerintah tidak akan berjalan maksimal atau optimal. Contohnya saja ketika kita mau olahraga, kita akan berolahraga. Ketika kita tidak sarapan, ketika kita tidak menyuplai tenaga ke tubuh kita, entah itu karbohidrat, protein, dan sebagainya, maka ketika beraktivitas nanti kita pasti akan mudah capek. Kita akan tidak maksimal olahraganya, bukan? Sama juga dengan negara. Ketika negara tidak mendapatkan suplai alokasi dana yang maksimal, maka apa yang telah direncanakan juga tidak akan memberikan hasil yang optimal ataupun maksimal. Karena itu kita sebagai generasi milenial teman-teman, kita seharusnya sadar betapa pentingnya pajak ini. Dan ketika kita telah memenuhi persyaratan atau kita telah memenuhi untuk melakukan kewajiban di bidang perpajakan, marilah kita melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan demi mendukung negara ini, agar negara Indonesia memiliki kualitas dan bisa bersaing dengan negara asing atau negara luar negeri lainnya seperti Amerika, China, ataupun negara maju lainnya. Nah, yang terakhir teman-teman, ketika teman-teman penasaran nih, kira-kira berapa alokasi pajak yang saya bayar? Misal saya memiliki uang 1 juta dan saya akan gunakan untuk membayar pajak. Berapa alokasi uang 1 juta itu untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang lainnya? Itu bisa teman-teman cek di www.kemenku.co.id/alokasi pajak. Nanti teman-teman akan mengetahui berapa alokasi pajak yang teman-teman bayarkan itu ke sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman, dan maaf apabila ada kesalahan baik yang tidak sengaja ataupun disengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.